Dari tadi aku perhatikan kamu melamun terus. Kita masih banyak tugas loh. Bukan soal tugas, Jas. Tapi aku merasa kayak ada yang kosong. Setiap hari belajar. Tapi aku merasa kayak ada yang kurang gitu loh. Kosong bagaimana? Bukankah kamu sudah memiliki segalanya? Sudah pintar, cantik, hidupmu nyaman. Apalagi yang kamu cari? Salah. Aku memang sering melihat orang-orang di sekitarku. Mereka beribadah. Tapi akhlak mereka bikin aku bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih esensi dari beragama? Apakah hanya ritual semata? Ya ampun, Zak. Jangan-jangan kamu lagi kena quarter life crisis. Mungkin. Tapi serius ya, aku merasa gelisah. Aku pengen kayak nyari tahu bagaimana sih sebenarnya kaitan kita dengan Tuhan. Apa sih hubungannya dengan Allah? Dan gimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup? Itu bikin aku bingung. Kalau begitu, sebaiknya kamu tanya pada ahlinya saja, Zak. Atau mungkin baca buku agama lebih mendalam. Aku udah baca banyak, Jas. Tapi rasanya kalau baca buku itu kayak teoritis banget. Aku tuh pengen sesuatu yang bisa aku rasakan gitu loh. Kayak pengen nemuin titik temu di mana akhlak dan cinta ilahi itu benar-benar menyatu dalam diriku. Bang, sampahnya bang. Kenapa, Bang? Siapa sih jengkel banget? Aneh-aneh orang zaman sekarang. Orang berbuat baik disalahkan, giliran korupsi, berita pencurian dibenarkan semua. Males lah. Kenapa, Zak? Kayaknya jengkel banget. Tahu nggak, tadi kan ada 2 orang kan buang sampah di sini. Aku tegur tuh, sampahnya dibuang dong ke tong sampah. Posisinya kan tong sampahnya dekat kan. Mereka malah bilang katanya dibayar berapa kak, sok suci. Apa sih salahnya cuma buang sampah di tempatnya gitu loh? Emangnya salah ya? Menggambarkan banget kalau otak mereka tuh bodoh gitu loh. Sebel banget. Jamin dulu ya. Yang tenang. Kamu nggak boleh ngomong gitu, Zakia. Karena menjaga lisan juga termasuk akhlak yang mulia. Enggak, aku tadi tuh cuma jengkel aja. Maksudnya tuh kayak itu tuh bukan berbicara tentang sok suci, tapi itu tentang kewajiban kita sebagai manusia kan, dan juga tanggung jawab kita. Bukankah sebagai hamba Allah kita itu wajib menjaga kebersihan? Karena pada dasarnya kebersihan itu sebagian dari iman kan. Subhanallah, Zakia. Perbuatanmu itu termasuk contoh nyata dari akhlak mulia. Karena keindahan iman itu terpancar dari kehidupan kita sehari-hari. Oh, terima kasih ya Jasuli, Bang Haris, karena kalian sekarang tuh lebih mulai memahami apa itu tentang arti dari akhlak. Sebenarnya akhlak itu bukan tentang bagaimana cara kita sholat dan berdoa panjang ya, tetapi juga mencerminkan bagaimana kita berperilaku terhadap diri sendiri, lingkungan, dan juga kepada orang lain ya. Tepat sekali, Zakia. Akhlak adalah fondasi dan cinta ilahi adalah puncaknya. Ketika akhlak kita baik, hati kita akan tenang. Dan dengan ketenangan itu kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Itulah titik temu yang kamu tuju. Sekarang aku lebih merasa bahwa akhlak itu adalah hiasan yang indah dalam hidup. Jika akhlak kita itu mencerminkan hal yang baik, maka sempurna juga langkah kita dalam kehidupan. Itulah karunia Allah. Teruslah berbuat baik, teruslah merawat akhlakmu, maka cintanya akan senantiasa menyertaimu. Amin ya Allah. Maaf ya Jas, sering bertanya hal-hal yang bikin kamu bingung sama mungkin merepotkan ya. Tidak masalah, Zak. Justru aku senang kalau kamu mau bertanya tentang sesuatu. Karena menurut aku cerita sama kamu itu lebih terbuka gitu, sama mungkin kita udah sahabatan dari lama ya. Kalau aku punya satu pertanyaan lagi nih Jas, soalnya akhir-akhir ini aku merasa iman aku naik turun karena mikirin tentang alam ini. Menurut kamu
bagaimana sih cara agar kita bisa selalu mengingat Allah? Soalnya bagi aku akhir-akhir ini itu sulit banget. Cara untuk mengingat Allah itu Zahar, dengan berbuat baik, menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain, dan menjaga tangan kita agar tidak merugikan orang lain. Itulah cara untuk mengingat Allah. Bukankah Rasulullah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia itulah yang menjadi jembatan kita menuju cinta ilahi. Oh, jadi akhlak itu bukan hanya berbicara tentang sopan dan santun ya? Iya, betul sekali. Karena iman itu, akhlak mulia itu merupakan manifestasi iman. Bagaimana kita mengatakan cinta kepada Allah kalau tangan kita, lisan kita masih bisa menyakiti ataupun merugikan orang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Abang memang. Alhamdulillah. Nah, Zakia, ini Bang Haris yang ingin aku kenalkan sama kamu. Oh iya, yang namanya Zakia. Zakia bang, Jasuli sering menceritakan tentang kebaikanmu. terlalu berlebihan. Justru saya lebih banyak belajar dari dia. Terutama sekarang saya sedang mencari jawaban tentang akhlak dan juga cinta ilahi. Sebuah pencarian yang mulia, Zakia. Akhlak dan cinta ilahi itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Cinta kepada Allah akan melahirkan akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia akan mengantarkan kita kepada cintanya yang hakiki. Saya izin catat poinnya ya bang. Tapi saya sekarang masih termasuk sangat bingung ya bang. Terutama kan sekarang saya sedikit cerita ya. Akhlak saya, iman saya terutama yang sekarang sering sekali naik turun seperti itu. Seperti yang saya ceritakan tadi ke teman saya Jasuli. Terus gimana sih cara kita untuk memulai hal itu? Oh, mulai saja dari hal-hal kecil, Zakia. Dari senyum yang tulus, tutur kata yang baik, dan kesabaran dan serta keikhlasan dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, adalah benih cinta yang kita tanam, dan benih itu akan tumbuh subur apabila kita rawat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya saya juga sedang mendalami tentang ilmu akhlak. Seperti yang tertulis di diskusi di sini, aku bergantung pada prasangka hambaku kepadaku, yang artinya kita akan berprasangka baik kepada Allah dan berbuat baik pada sesama, maka Allah akan membalasnya dengan cinta dan rahmatnya.